Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, mantep banget nih Bitcoinnya tembus di angka 100 ribuan dolar ya, 101 ribu, 102 ribu, bahkan di minggu kemarin 104 ribu dolar ya untuk harga Bitcoin tertinggi sepanjang masa. Jadi kalian beruntung banget lah ya kalau tahu tentang aset kripto atau tentang Bitcoin di tahun 2024 ini, karena setelah halving Bitcoin ya, Bitcoin trennya udah tinggal naik aja gitu ya. Dan kali ini saya akan membahas token RWA. Wah, ini RWA ini banyak banget yang minta saya bahas tentang token ini. Ini menarik banget ya. Ternyata, wah, ini potensi buat kenaikan di tahun 2025 itu kenceng banget. Karena kalian bisa lihat nanti ya, 1 tahun terakhir aja ya, atau dalam beberapa bulan, token RWA ini itu naiknya luar biasa banget. Bahkan hampir 1000%. Bayangkan ya, gimana nggak ngaceng banget nanti tahun 2025. Oke. Tapi ingat, tetap disclaimer on dan dear. Ya, langsung saja. Ini dia tokennya. Velo. Jadi Velo ini digadang-gadang sebagai XRP-nya Asia. Wah, kenapa XRP-nya Asia, Bang? Karena mereka ini memiliki misi yang sama dengan merevolusi infrastruktur keuangan dan memungkinkan transaksi lintas batas yang memang benar-benar lancar gitu ya menggunakan transaksinya. Jadi memang seperti XRP, si Velo ini meningkatkan sistem pengiriman uang dan pembayaran dengan menyediakan solusi yang lebih cepat dan hemat biayanya. Apalagi Velo, kalian bisa lihat pergerakan 1 tahun terakhir gila banget, di atas 735%. Jadi kalian bisa lihat, jadi perlahan dari Velo dalam beberapa bulan, terutama untuk altcoin ya. Sejak bulan November ini kan ngaceng banget ya, dan Velo buat tahun 2025 kayaknya bisa naik sih di angka 0,1 atau 0,5 dolar, atau mungkin stand-nya harusnya seperti stablecoin di atas 1 dolaran. Dan XRP kan kurang lebih hampir 3 dolar ya, 2 dolar lebih, dan si Velo harganya masih jauh, jadi potensi buat kenaikan, apalagi market cap mereka masih di bawah 200 juta dolar. Jadi kalau misalkan nih ya, nggak perlu jauh-jauh sampai dengan 1 miliar dolar deh. Kita bandingkan kalau misalkan dia tembus hingga 500 juta dolar aja, gimana nggak kebayang 3 kali lipat daripada harga hari ini. Berarti minimal 0,06 atau 0,08 dolar untuk si Velo ini. Dan apabila kalau dia masuk dalam 100 besar dengan peningkat market cap di CoinMarketCap ataupun di CoinGecko, ya kemungkinan enteng banget nih di angka 0,3, 0,5 dolar. Wah, kayaknya kencang banget buat si Velo. Kenapa Velo juga dikatakan sebagai ekosistem yang canggih ya? Karena mereka juga memiliki beberapa kemitraan aset dunia nyata atau RWA. Mereka kolaborasi dengan PT Hal di Laos, kemudian OpenEden, dan juga inisiatif terkait BlackRock seperti Securitize ya. Kalian bisa lihat ya di yang terbaru. Mereka menunjukkan komitmen Velo untuk menjembatani blockchain dengan aset yang berwujud. Jadi kemampuan jadi multi rantai beroperasi di Binance Smart Chain dan Ton, bahkan ada Solana dan Stellar juga. Velo juga dibangun untuk stabilitas dan interoperabilitas, jadi memungkinkan adopsi yang memang benar-benar lebih luas gitu ya. Jadi pengguna di dunia nyata atau RWA tersebut itu melalui inovasi seperti OmniPoint, ada Velo yang mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam aktivitas keuangan sehari-hari, jadi menunjukkan potensinya dalam solusi PayFi itu luar biasa banget ya buat si Velo ini. Jadi keunggulan dari si Velo ini, kalian bisa membuka nilai dan bahkan meningkatkan kecepatan dan membuka semua akses ya. Jadi ringkasan dari beberapa hal yang dicangkum dari Velo ini itu menarik banget ya. Mereka memiliki kecepatan dan biaya yang sangat rendah ya dalam transaksinya. Jadi apa sih sebenarnya Velo ini? Kalau kita lihat di dalam website mereka, Velo ini adalah perusahaan infrastruktur blockchain terkemuka yang berfokus pada tokenisasi nilai yang saat ini terkunci ya, atau disuboptimalkan di bidang pembayaran, loyalitas, dan aset dunia nyata atau RWA. Jadi untuk meningkatkan likuiditas dan akses. Bahkan Velo juga itu menyediakan aplikasi seluler dan solusi keuangan terdesentralisasi untuk retail dan bisnis. Jadi fokus dari pasar utama Velo itu bakal menjadi XRP-nya Asia ya, luar biasa banget. Bahkan pasar mereka saat ini berada fokus di pasar Asia Tenggara dari si Velo sendiri.
Dan enaknya lagi, Velo itu sudah banyak banget listing di beberapa CEX besar ya. Bahkan kalau kalian bingung nggak perlu pakai exchange luar, itu udah ada di Indodex ya. Ada juga di beberapa CEX lain, ada di Bitget, ada Maxi Global, Bybit, Crypto.com, KuCoin, ada Huobi Global, OKX, dan kalau misalkan dia listing di Coinbase atau di Binance, ini gimana nggak ngaceng banget pemumpuan buat si Velo, apalagi masih jauh banget di bawah $1 harganya ya. Dan mereka juga memiliki beberapa utilitas yang sepertinya tidak dimiliki oleh beberapa token RWA lain. Dan mereka memiliki di sini ada namanya Orbit ya. Jadi mereka ini adalah semacam wallet seluler yang mana bernuansa Web3. Dan ini adalah solusi infrastruktur blockchain yang memungkinkan semua jenis transfer nilai dengan sistem pembayaran kode QR ya. Jadi ini bisa menggunakan sistem kode QR dan peer-to-peer payment. Wah, enak banget kan? Jadi ini luar biasa banget sih buat Velo. Pantas banget ini buat digadang-gadang sebagai XRP-nya dari Asia. Dan mereka juga memiliki USDV atau dari stablecoin dari Velo sendiri ya. Jadi stablecoin kronik asli yang dirancang untuk transaksi lancar dalam ekosistem Velo, dan seharusnya USDP ini akan dijaminkan dengan instrumen yang menghasilkan imbal hasil seperti Treasury Amerika Serikat yang diberi token untuk memberikan imbal hasil kepada holdernya sebagai insentif tambahan. Selain juga di sini ada Velo.finance, jadi mereka memiliki pertukaran terdesentralisasi MME yang mana menyediakan layanan dan dukungan untuk project token dan pedagang. Jadi termasuk kumpulan likuiditas, ada staking ya, kemudian juga ada arbitrage, ada juga teknologi ini menggunakan pertukaran antara Velo dan semakin banyak token yang bakal didukung langsung oleh Velo. Jadi ini terhubung dengan beberapa exchange, ada Swap, ada Direct Exchange, ada Get OmniPoint, itu bisa kalian lakukan semuanya di Velo. Gampang banget, tinggal connect wallet ke wallet Web3 kalian atau terhubung secara langsung ke Velo di Web3 mereka. Ya, selain juga di sini ada Universe atau Semesta. Jadi pertukaran buku pesanan tingkat institusional yang menawarkan pengalaman perdagangan Web3 yang mulus untuk mata uang kripto. Jadi falas dan komunitas. Jadi pertukaran ini itu terintegrasi dengan ekosistem layanan Velo dan mereka mendukung konversi berbiaya yang sangat rendah. Jadi kalau kalian ingin melakukan transaksi sangat rendah itu menggunakan Universe dari si Velo ini. Bahkan mereka juga memiliki akses ke aliran perdagangan pos retail yang tidak efisien dan Orbit. Nah, selain itu juga mereka memiliki Warp ya. Warp ini adalah jembatan multi rantai yang menghubungkan jaringan blockchain di seluruh dunia yang terdesentralisasi dan tersentralisasi. Jadi saat ini terhubung ke jaringan Solana dan Stellar. Bahkan mereka berencana itu untuk memperluas dukungan ke semua jaringan yang lebih luas untuk mempromosikan interoperabilitas antara jaringan blockchain dan memungkinkan pengguna pada protokol Velo untuk menghasilkan aset mereka. Jadi ada beberapa utilitas di dalam Velo yang tidak dimiliki oleh token RWA atau altcoin lainnya. Ini menarik banget ya. Mereka juga memiliki Passport Lightyear. Jadi Passport ini perdagangan yang terintegrasi dengan bursa Velo Universe ya. Tempat pengguna itu dapat berbagi dan mendapatkan keuntungan dari strategi perdagangan otomatis tersebut. Bahkan mereka juga memiliki beberapa produk terbaru termasuk aplikasi loyalitas superposisi yang dikembangkan oleh mitra Velo yaitu dari LY Teknologi. Bahkan mereka memiliki aplikasi yang mana menghubungkan Web2 dan Web3 itu untuk melakukan penukaran voucher di dunia nyata menggunakan sistem akun bersama dengan Orbit. Bahkan hal itu juga bertujuan itu untuk meningkatkan keterlibatan pengguna itu melalui campaign dan mengumpulkan poin dari O-Point di dalam si Velo tersebut. Jadi dibandingkan dengan airdrop sederhana sambil terhubung dengan pedagang dan project token itu untuk meningkatkan akuisisi pengguna dan volume transaksi di dalam Velo tersebut. Dan kalian bisa lihat ya, Velo ini memang berfokus adalah pada tokenisasi aset dunia nyata atau token RWA termasuk emas ya, kemudian juga dari seluruh utang piutang di Amerika Serikat dan mungkin produk seperti farming untuk menciptakan peluang investasi yang berisiko rendah dan berkualitas tinggi. Jadi pendekatan Velo ini meningkatkan likuiditas aset dan menyediakan ekosistem yang benar-benar luas, aman, dan pertumbuhan keuangan yang sangat cepat gitu ya dari si Velo ini. Makanya udah nggak diragukan lagi sih. Kalau kalian tahan, ada yang tanya, Bang kira-kira token RWA apa yang baik ditahan di tahun 2025 datang? Ia adalah salah satu si Velo ini.
ini bakal menjadi XRP-nya Asia. Jadi bakal fokus banget beberapa retail besar terhadap si Pelo ini. Kalian bisa bandingkan ya dengan beberapa token RWA lain. Ada yang beberapa bulan hanya naik beberapa persen, sedangkan buat si Pelo naiknya ngaceng banget ya. Jadi kalau misalkan 0,5 atau dia mungkin $1 ketika market cap-nya mereka sudah masuk dalam 100 besar, ya kayaknya masih terbuka lebar banget nih buat Pelo. Apalagi mereka gambarnya bakal listing di beberapa checks besar ya. Kita nantikan Binance, Coinbase, dan Robinhood buat si Pelo. Nah, kalau kita lihat komunitas mereka di Twitter aja, wow, udah 100.000 followernya. Jadi ini udah besar banget sih komunitas mereka dari si Velo Protocol sendiri. Kalau kalian ingin mengetahui perkembangan lebih lanjut, kalian bisa follow aja di Twitter mereka atau di beberapa media sosial mereka dari si Velo tersebut. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua yang disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena balik uang dari kalian sendiri, selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.